warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Putri Windasari dari kelas 1B. Di sini saya akan meresum bab 1 sampai bab 3 dari materi pelajaran belajar dan pembelajaran. Pertama-tama kita masuk ke bab 1. Bab 1 adalah hakikat belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara psikologi, belajar merupakan perubahan dari tingkah laku kita yang dulunya tingkah laku kita buruk, sekarang menjadi tingkah laku yang lumayan baik dan lebih ke positif. 5 impel kapabilitas. Yang pertama, kapabilitas verbal, kapabilitas intelektual, kapabilitas kognitif, kapabilitas, dan yang terakhir adalah keterampilan motorik. Pun ciri-ciri belajar. Yang pertama adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua ada perubahan tingkah laku dari negatif ke positif. Yang ketiga ada perubahan tingkah laku belajar menjadi permanen. Dan yang terakhir adalah belajar memerlukan waktu yang cukup lama dan ilmunya itu sangat berguna bagi kita yang belajar. 3 tujuan dari belajar. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif yaitu berkaitan dengan tingkah laku, efektif berkaitan dengan nilai, dan yang terakhir psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau skill kita masing-masing. Pada skill kita masing-masing. Nah, kita tuh punya skill masing-masing. Misalnya ada yang pintar ngegambar, ada yang pintar membaca, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar mendidik anak murid. Kita mempunyai skill masing-masing. Nah, psikomotor itu ada termasuk untuk skill. Jadi, buat kalian yang punya skill, jangan malu-malu dong nunjukin skillnya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Caranya itu proses dari peserta didik oleh guru untuk melakukannya di sekitaran lingkungan sekolah atau di sekitaran tempat kita belajar. Artinya belajar, mengajar, dan pembelajaran itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, belajar itu merupakan bisa kita lakukan dari individu maupun dilakukan secara bersama-sama kayak seperti kerja kelompok. Nah, tanpa kita sadari, belajar itu kita udah dari lahir sampai akhir hayat kita itu kita selalu belajar. Sekarang masuk ke bab 2. Bab 2 adalah prinsip belajar. Apa sih prinsip belajar? Nah, sini saya akan jelaskan bahwasanya prinsip belajar itu yaitu interaksi antara peserta didik dan guru yang dimana gurunya memotivasi anak murid tersebut untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi diri anak murid tersebut. Prinsip itu ada banyak sekali, ada prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, dan banyak lagi. Saya akan jelaskan satu-satu. Tadi kan yang pertama ada prinsip kesiapan, persepsi, dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, apa sih prinsip kesiapan? Yaitu dimana kita meyakinkan anak murid tersebut untuk siap atau tidaknya murid tersebut untuk mendapatkan pembelajaran agar mudah diserap. Yang kedua ada motivasi. Motivasi kita memotivasi kita memotivasi peserta didik kita untuk selalu belajar yang baik dan benar. Yang ketiga ada persepsi, dimana kita percaya dengan bagaimana ia memahami situasi yang sedang ada di situ, ada di pembelajaran kita tersebut. Nah, apa sih tujuan? Tujuan itu yang kita ciptakan dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menggapai tujuan dari diri kita sendiri? Misalnya kita ingin menjadi seorang guru. Bagaimana cara kita menggapainya? Tujuan itu harus ada dalam diri kita sendiri. Yang jelas tergambar dalam pikiran kita sendiri dan cara kita menggapainya. Kita harus menggapai tujuan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan selanjutnya ada prinsip perbedaan individu, yaitu proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses beragam sejogeman memperhatikan perbedaan individu dalam kelas, sehingga dapat memberikan kemudahan mencapai tujuan belajar setinggi-tingginya. Ada prinsip transfer referensi, yaitu belajar dianggap bermanfaat bila seorang dapat menyimpan atau menerapkan hasil situasi baru itu. Adapun yang dipelajari dalam
suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi situasi ganjayan. Selanjutnya adalah proses psikomotor, prinsip psikomotor, yaitu di mana psikomotor individu menentukan bagaimana cara kita melanjutkan aktivitas kita, yang aktivitas ragawa yang dapat menentukan atau secara keterampilan fisik dan mental itu harus siap. Nah, yang selanjutnya ada prinsip evaluasi, yaitu di mana jenis cakupan atau validasi evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam mencapai tujuan. Jadi kita tuh harus konsisten dengan tujuan kita, yaitu kita evaluasi dulu apakah tujuan kita ini udah baik atau udah pas banget sama apa yang kita inginkan. Kita evaluasi lagi supaya kita lebih nyaman dengan apa yang kita tuju dan kita itu tahu kalau yang kita tuju ini baik dan benar. Pokoknya intinya kita harus mengevaluasi dulu tujuan kita. Apapun yang kita rencanakan, kita harus evaluasi terlebih dahulu. Karena kalau kita mengecek itu lebih baik ketika daripada kita udah melakukan sesuatu tapi kita nggak ngevaluasi lagi, jadinya kita nyesel. Nah, gimana? Jadi kita harus tetap ngevaluasi. Dan kita masuk ke bab 3, yaitu komponen pembelajaran. Apa sih komponen pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya komponen pembelajaran itu yaitu pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diciptakan sebelumnya ataupun sebelum-sebelumnya, kita harus tetap komponen dan kita harus menghafalkan seluruh komponen yang telah kita pelajari. Kita harus mengingatnya dengan baik dan benar. Dan kita masuk ke bagian-bagian komponen. Bagian-bagian komponen pembelajaran, yaitu berdasarkan komponen yang kita kemukakan tersebut dapat dijelaskan bahwa komponen pembelajaran meliputi komponen tujuan, siswa, guru atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, ada nggak sih yang kalian ingat dari apa yang saya sampaikan tadi? Seperti kita tuh harus memperhatikan komponen-komponennya. Misalnya seperti komponen tujuan, siswa, materi, dan pelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran kita itu. Atau kita tuh evaluasi pembelajaran kita. Jadi kita tuh harus membuat senyaman mungkin bahwa sampai peserta didik kita itu betah untuk ada di kelas kita. Kita masuk ke tujuan. Sekarang kita masuk ke tujuannya, tujuan pembelajaran atau belajar. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama itu kita harus mengarahkan atau membimbing siswa kita. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya kita harus membimbing siswa kita agar dia mau belajar. Yang kedua ada kita memotivasi. Bagaimana kita memotivasi? Kita dorong bukan dorong apa ya guys. Kita dorong siswa kita untuk selalu giat belajar, ngerjain PR di rumah dan lain-lain. Terus kita memberi dorongan. Kita selain memotivasi tadi, kita juga perlu memberi dorongan kepada diri siswa tersebut. Saya harus bisa mengerjakan apa yang guru saya mau. Saya harus bisa menjadi anak yang tauladan, bisa menjadi anak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Nah, terus kita masuk ke tujuan pendidikan. Penting maknanya dalam rangka memilih atau mencantumkan alat peraga pendidikan. Nah, kita juga perlu alat peraga pendidikan. Kayak kita perlu buku, kita perlu pena agar kita bisa belajar dengan baik. Tujuannya apa? Ya tadi, tujuannya itu kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Dengan kita beli buku, kita bisa belajar. Dan terakhir adalah kita harus menemukan teknik penilaian pendidikan. Kita masuk ke siswa. Siapa sih siswa? Siswa itu komponen pembelajaran yang sangat penting. Tanpa adanya siswa, maka tidak akan ada pengajar atau guru. Nah, siswa itu sebagai pelaku dalam proses pembelajaran. Aspek penting dari komponen siswa yang harus diperhatikan dari pembelajaran adalah karakteristiknya. Kita harus menentukan karakteristiknya. Misalnya dia ini karakternya suka marah. Kita sebagai
sebagai pendidik harus bisa dong gimana caranya biar karakter dia ini lemah lembut. Dan kita masuk ke pendidik. Pendidik itu guru. Nah, kalian mungkin tahu kan guru, kita pasti belajar tentang guru. Guru itu adalah seorang pendidik yang komponen pembelajaran dia itu adalah yang mengajarkan, dia juga dapat dari guru pendidiknya sebelumnya, guys. Dari pembelajaran, kita sebagai guru harus tahu bahan dari pembelajaran kita itu. Kita harus menyusun substansinya, kita harus menyusun pembelajaran kita itu disampaikan kepada anak murid itu bagaimana biar bisa diingat oleh anak murid. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Jadi kita tuh harus menyiapkan bahan atau materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Dan yang kelima ada metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Metodenya tuh ada banyak, ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, metode pemberian tugas, inquiry, problem solving, demonstrasi, dan lain-lain. Ada juga yang terakhir jangan dilupakan, yaitu tugas kelompok, karena kita juga perlu tugas kelompok agar peserta didik kita bisa berinteraksi langsung sesama dia dan bisa saling mengajukan apa yang ingin dia lakukan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.